Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manazila Islamia, NIM 2019143515 dari kelas 4M. Saya berasal dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang memahami kode, atribut, dan lambang kepramukaan dengan mata kuliah kepramukaan yang dibimbing oleh Bapak Hendra Wijaya. Sebelum kita masuk ke penjelasan materinya, di sini ada bagan-bagan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu memahami kode kehormatan pramuka, memahami lambang kepramukaan, dan memahami atribut kepramukaan. Pada slide ini ada makna kode kepramukaan. Yang pertama itu ada yang disebut satya atau dharma. Yang kedua itu ada dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Yang ketiga ada di ujung sana pengertian kode kehormatan kepramukaan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan materinya, yaitu memahami kode kehormatan kepramukaan. Yang pertama ada makna kode kehormatan yang disebut satya atau janji, yaitu ada satu, janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaan. Yang kedua, tindakan pribadi untuk mengikat diri secara sukarela menerapkan dan mengamalkan janji. Yang ketiga yaitu titik tolak memasuki proses pendidikan sendiri guna mengembangkan visi, intelektualitas, emosi, sosial, dan spiritual, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat lingkungannya. Yang kedua adalah makna kode kehormatan pramuka dalam bentuk ketentuan moral yang disebut dengan dharma. Yang pertama ada alat proses pendidikan sendiri yang progresif untuk mengembangkan budi pengerti luhur. Yang kedua, upaya memberi pengalaman praktis. Yang ketiga, landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan. Yang keempat, kode titik organisasi gerakan pramuka. Yang selanjutnya yaitu pengertian kode kehormatan gerakan pramuka. Yang pertama, kode kehormatan adalah suatu norma atau ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pengerti yang tersimpan dalam hati orang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Yang kedua, kode kehormatan pramuka adalah suatu norma atau nilai-nilai luhur dalam kehidupan para anggota pramuka yang merupakan suatu ukuran atau standar tingkah laku seorang anggota gerakan pramuka di masyarakat. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kode kehormatan pramuka terdiri atas yang pertama satya pramuka, yang kedua dharma pramuka. Apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu satya pramuka dan dharma pramuka? Jika belum tahu, saya akan menjelaskannya. Yang pertama ada satya pramuka. Jadi satya pramuka merupakan janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang calon anggota gerakan pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Yang kedua, itu ada dharma pramuka. Adalah alat proses pendidikan diri yang progresif untuk mengembangkan budi pengerti luhur, juga sebagai landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan, yang kegiatan mendorong pramuka manunggal dengan masyarakat bersikap demokratis, saling menghormati,
memiliki rasa kebersamaan dan kegotong royongan. Yang selanjutnya itu adalah kode kehormatan gerakan pramuka untuk masing-masing golongan usia. Yang pertama ada siaga, dimulai dari umur 7 sampai 10 tahun. Yang kedua, penggalang, dimulai dari umur 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, penegak, dimulai dari umur 16 sampai 20 tahun. Yang keempat ada pandega, dimulai dari umur 21 sampai 25. Yang keenam ada anggota dewasa. Baiklah semuanya, perlu kalian semua ketahui, di dalam Trisatya ada 6 kewajiban yang harus kalian patuhi dan lakukan. Yang pertama itu ada kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat yaitu kewajiban terhadap sesama hidup. Yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Yang keenam, kewajiban terhadap dasa dharma. Dari dasa dharma, kita dapat menjabarkan menjadi banyak sikap hidup atau pola tingkah laku sehari-hari. Seperti misalnya, 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Yang kelima, rela menolong dan tabah. Yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Yang kedelapan, disiplin, berani, dan setia. Yang kesembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Yang kesepuluh, suci dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Nah, semuanya, kalian semua pasti sudah tahu bentuk lambang kepramukaan itu adalah tunas kelapa. Apakah kalian semua sudah tahu apakah arti dari lambang tunas kelapa itu? Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskannya. Jadi, arti dari bentuk lambang kepramukaan itu yaitu 1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal dan istilah bakal di Indonesia. Berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Yang kedua, ada buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi, lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohania, jasmania, sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami atribut-atribut yang ada di pramuka. Yang pertama ada lambang pandu dunia. Gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri. WOSM atau World Organization of the Scout Movement atau Organisasi Gerakan Pramuka Sedunia adalah organisasi internasional non-pemerintah, independen, dan non-profit yang menaungi gerakan pramuka atau kepanduan di seluruh dunia. Yang kedua, ada setangan leher. Gambarnya seperti ini, yaitu dasar tangan leher menggunakan kain berwarna putih dengan pemberian list berwarna merah pada masing-masing sisi kaki segitiga. Sisi panjang segitiga tidak menggunakan list warna merah. Yang menjadi tolak ukur pembeda adalah panjang sisi terpanjang dan sisi alas dari segitiga sama kaki. Karena itu,
Panjang kedua sisi kaki akan menyesuaikan dengan panjang sisi alas. Yang selanjutnya yaitu ada lambang daerah. Logo kuartir daerah sekaligus merupakan badge dari gerakan pramuka di provinsi. Badge daerah merupakan salah satu tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang ditetapkan dalam keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 055 tahun 1982 dan nomor 005 tahun 1989. Sesuai dengan peraturan tersebut, badge daerah berupa bentuk perisai dan tergambar ciri daerah tersebut. Yang selanjutnya itu ada TKK atau tanda kecakapan khusus. Adalah tanda yang menunjukkan kecakapan, keterampilan, kemahiran, ketangkasan, atau keahlian pramuka dalam bidang-bidang yang khusus atau tertentu. Penggolongan TKK berdasarkan warna dasar. Yang selanjutnya yaitu TKU. Tanda kecakapan umum diberikan setelah seorang anggota gerakan pramuka menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Dalam tingkatannya masing-masing, tanda kecakapan umum hanya berlaku bagi anggota pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. TKU tidak berlaku bagi seperti pembina, andalan, dan anggota dewasa lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang tanda pelantikan. Yang berbentuk bulat itu ada tanda pelantikan untuk wanita atau perempuan. Yang berbentuk segitiga itu ada tanda pelantikan untuk pria atau laki-laki. Jadi, tanda pelantikan adalah tanda pengenal yang diberikan kepada seorang pramuka dan dikenakan pada pakaian seragamnya. Pada saat yang bersangkutan dilantik atau diresmikan menjadi anggota gerakan pramuka secara sah, tanda pelantikan disematkan pada saat pertama kali seseorang menjadi anggota pramuka. Selama itu pula berlaku seumur hidup. Yang di bawahnya ada tanda jabatan. Tanda jabatan adalah tanda pengenal gerakan pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang beserta hak dan kewajiban yang melekat dengan jabatan itu. Seperti yang kalian lihat di gambar, tanda berwarna hijau itu untuk tanda siaga atau tanda jabatan untuk siaga. Yang berwarna merah itu untuk tanda jabatan penggalang. Yang berwarna kuning itu untuk tanda jabatan penegak. Yang selanjutnya ada tanda barung, regu, dan sangga. Gambarnya di sini atau di atas sini. Yang pertama ada tanda barung siaga. Tanda barung berbentuk segitiga sama sisi dengan puncak di atas. Panjang sisi segitiga itu 4 cm. Tanda barung tidak bergambar, polos, berwarna menurut pilihan anggota barung yang bersangkutan. Yang kedua, tanda regu penggalang. Tanda regu berbentuk bujur sangkar dengan panjang tiap sisinya 4 cm. Tanda regu bergambar sesuai dengan pilihan anggota regu yang bersangkutan. Untuk regu putra bergambar binatang atau siluet atau bayangan binatang. Untuk regu putri bergambar bunga atau siluet atau bayangan bunga. Warna dasar dan warna gambar diatur sehingga tampak sederhana, indah, dan menarik. Yang ketiga yaitu tanda sangga penegak. Tanda sangga dapat mengambil 1. Nama tahap perjuangan bangsa Indonesia seperti perintis, pencoba, penegas, penobrak, dan pelaksana dengan gambar dan warna seperti contoh terlampir. Yang kedua, angka Romawi sebagai nomor sangga berwarna hitam di atas dasar berwarna kuning. Yang ketiga, gambar siluet bunga berwarna hitam di atas dasar berwarna kuning khusus untuk regu putri.
Yang keempat, gambar lain yang diciptakan sendiri oleh sangga yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu tanda reka pendega. Tanda reka pendega berbentuk bujuk sangkar dengan panjang sisi 4 cm. Tanda reka sama dengan tanda sangga. Warna dasarnya adalah coklat muda. Baiklah semuanya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyimak dan yang menonton. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.